Tadi gua ngerjain tadi waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, berangkat. Selamat datang di podcast Halusi Nation. Apakah ini halu atau bukan? Ada lagi berita. Jadi gua lagi liat-liat Instagram gitu. Gua kan follow bapak-bapak ID ya. Oh, kita dapat berita dari @bapak-bapak_id. Nah, Oke. ini kalian harus follow nih. Ini seru banget untuk bapak-bapak ya. Maksudnya yang belum bapak-bapak follow aja ya. Follow Ini aja. buat pengalaman kalian. Jadi bapak-bapak ini nge-share di sini. Ini bapak-bapak beneran apa nama akunnya bapak-bapak nih? Isinya bapak-bapaknya. Oh beneran bapak. Bapak-bapak. Itu bapak-bapak. Makanya lu follow, lu harus follow. Itu beneran bapak-bapak bukan nama akunnya doang nih. bapak cuy. Ini lu bisa baca nih. Enggak. Biar siapa tahu nama akunnya doang bapak-bapak. Jangan dari konten berngomong, baca aja. Ya. Di Tapi sini sih pick up man. ada 5 hal yang sebenarnya buang-buang waktu menurut bapak-bapak. Oke. Ada 5 hal yang sebenarnya itu membuang-buang waktu. Apa aja Apa tuh? aja tuh? Ya. Kaum halu di sini coba didengarkan secara seksama pembahasan kita yang ini. Yang pertama mengkhawatirkan apa kata orang. Oke. Bawahnya karena nggak akan ada habisnya Pak. Bapak mau ngapain juga pasti ada aja yang ngomentarin. Pasti Bener. setuju banget itu Gua betul. setuju, ya. Setuju banget. emang. Jadi apapun yang, kalau menurut gue ya, apapun yang lu lakukan gitu ya, selama hidup ya lu jalanin Jalanin aja aja, apa yang lu mau, asal dia- nggak merugikan Iya. orang satu dan nggak merugikan diri sendiri gitu kan. Oke. Jadi kalau gue sih setuju ya, kata bapak-bapak ini good. Oke. Assalamualaikum, balik lagi. Tadi sampai mana tadi? Tadi ya jadi gini, balik lagi ya. Menurut gua mengkhawatirkan apa kata orang tuh emang nggak akan ada habisnya Iya. karena takutnya bila lu udah yakin ya tiba-tiba lu ntar ke depan ada masalah lu gitu. Nah lu gimana? Lu langsung aduh gua nggak yakin. Kayak tadi. langkah kita akan terhenti. Iya, itu dia. Jadi selama lu yakin dalam Islam lu yakin lu jalan. Kalau lu nggak Dalam yakin, apa? Dalam Islam. Oh. Dalam Islam. Ah. Jadi kalau lu yakin lu jalanin itu dan tetap berdoa. Berdoa yang penting sih itu. Setiap langkah dengan mengucapkan basmalah. Oke, berdoa kepada Apa itu? Kalau jadi intinya lu setuju nggak nih? gue setuju karena menurut gua kalau ketika kita udah punya sikap nggak mengkhawatirkan kata orang, Ini apa jangan mengkhawatirkan jadi jangan peduli kan? Iya, Jangan peduli apa- kita iya, jangan setuju. mengkhawatirkan Iya, lah. Iya betul. Inspirasi bro. Oke siap, Betul. Kita mantap. buka bajingan. Cheers dulu, lu minum nggak lo? Enggak. Nggak, lu belum. Itu ambil. minuman lu belum nyampe ya? Jadi Gua pribadi sangat setuju dengan statement tidak mengkhawatirkan apa kata Iya, iya, orang benar. karena ketika kita mengkhawatirkan kata orang, langkah kita di situ akan terhenti betul. dan pikiran kita akan terpusat terhadap omongan kata-kata orang. orang, Betul, itu. betul. Belum tentu orang itu benar. setuju. Betul, setuju banget. Yes, kalau menurut gua kayak gitu. Kalau Bang Balot gimana? Kayaknya gue udah terwakili semua sih ya. Jadi setuju aja gue. Alasannya juga udah diwakilin tadi sama. Coba lu harus buat sesuatu yang baru. Udah. Sudut pandang lo? Sudut pandang lu. Sudut pandang lo. Emang Kenapa bener lu nggak mengkhawatirkan kata orang? Ya kita nggak bakal gerak-gerak sih kalau kita ngomong apa mikirin. Enggak, mengkhawatirkan apa? Kalau dulu gerak-gerak masih bisa nih. Ya maksudnya kita Sampan banjir boleh, sampan banjir boleh, sampan banjir boleh, sampan banjir boleh. Mendaun banjir omongan orang kan apa-apa jadi ragu kita. Oke. Mikir di sini. Jadi nggak yakin kan. Jadi nggak yakin kan. Penting jalan enggak? Anda bicara ngelebihin tata letak mic Anda. Oke, langsung yang kedua ya. Iya. Jadi nggak penting sebenarnya. Poin pertama, tidak usah mengkhawatirkan apa kata orang. Diingat bahwa Menurut bapak-bapak anak-anak, ID. ibu-ibu semua ini sebenarnya buat semua sih bagus ini.
mengeluh. Wes. Terus yang pernah ngeluh ya gua. Ngedumel, komplain dan mengeluh mulu tanpa disertai tindakan yang percuma. Ya percuma ya gitu maksudnya. Sorry. Orang-orang di sekitar Bapak juga pusing dengarnya. Ini apaan sih? Laki-laki kok yang gerendeng aja kerjaan yang gerendeng apa ya? Karena tuh ngedumel. Ngedumel. Jadi kayak apa ya? Lu ngegrutu Iya, cuy. ngegrutu. Ngegruts kalau Jadi ngegruts. kalau buat gue ngeluh sih iyalah pasti, apalagi kalau notabene lu udah punya istri dan anak. Susah nyet buat mengeluh, mereka menuntutnya ke lu. Iya. Kalau lu mengeluh mereka menuntut suami Nomor orang. siapa? Iya. Ah, enak. Enak. Pada intinya mengeluh juga ya percuma sih sebenarnya. Cuman ya kita kan manusia biasa pasti ada mengeluh gitu ya. Cuman nggak usah terlalu Mengeluh kepada yang di atas. bukan mengeluh, artinya Curhat. Ya Curhat bisa. kepada yang di atas itu. Curhat lebih baik daripada mengeluh sih. Curhat lebih baik daripada curhat mengeluh. dari Kalau atas gue pribadi Curhat sama mengeluh emang kalau baik? mengeluh itu curhat. menurut gua apa ya? Lu itu udah tanpa sadar memposisikan diri lu di posisi kalau lu itu nggak mampu. Ya betul. Tanpa sadar ya, ketika lu mengeluh, tanpa sadar lu udah naruh posisi diri lu tuh di posisi kalau lu tuh nggak mampu ngadepin itu, men. Padahal kan belum tentu kalau belum lu jalanin. Ya. Oh beda sama curhat. Kalau curhat nggak ngeluh tuh. Curhat sih beda ya. Emang beda ya? Mengeluhnya kayak lu misalkan Kalau misalnya gue capek banget nih hari ini disuruh gitu. istri lu, nah itu mau Itu apa? Itu curhat apa ngeluh tuh? Kalau Ngeluh. gue capek banget nih hari ini, bukan curhat. Enggak, mungkin kalau ada objek lain ya di situ. Objek Atau lain. orang misalkan lu sama pacar lu gitu ya. Ah. Aduh capek nih aku sayang kayak gitu. Jadi lu sebagai laki tuh boleh mengeluh, tapi jangan di poinnya depan dia. pasangan kita. Poinnya dia. Jangan ke pasangan kita, berarti ke orang lain itu. Ini gua tahu nih. Jangan sebisa mungkin lu jangan mengeluh di depan pasangan kita karena pasangan kita akan berpikir kok lu baru gitu aja gitu. Karena cewek standar tuh pasti akan bilang cewek tuh egonya paling di atas levelnya. Ya pasti Ya. ya. Kalau Iya. banyak orang yang bilang di atas langit masih ada siapa? Pengacara? Otman. Kok di atas langit masih ada Hotman. Ini cewek di atasnya lagi Di atas nih, Hotman. egonya. Jadi kita nggak mungkin bisa mengalahkan cewek. Jadi udah kita ikutin aja. Contohnya, kalau Contohnya. case-nya sama pasangan, Iya, terutama jangan sama mengeluh. perempuan. Misal lu ribut sama perempuan atau nyokap bokap lu atau siapa gitu ya. Lu mengeluh jangan ke mereka. Jangan ke orang Cari lain. Teman-teman kayak Doyok atau enggak gua mengeluhnya kayak gitu. Jangan Dari objeknya situ gitu ya. iya, dari lu mengeluh ke gua, lu bisa gua katain dari situ. Bisa gua introspeksi ya kan, barangkali ada langkah lu Berarti yang orang itu nggak tahu dong kalau kita susah atau kita apa, dia nggak tahu dong. Bos, ini ada berita Vicky Prasetyo resmi ditahan. Poin kedua ngeluh, lu jangan ngeluh. Ya, intinya lu jangan pernah mengeluh. Boleh mengeluh tapi Jangan juga. Pada porsinya Jangan aja. subjek juga. Pada porsinya aja. yang ketiga, Perfection. perfeksionis. Perfeksionis. Tidak mungkin mengerjakan suatu hal dengan sempurna karena selalu butuh peningkatan. Ya namanya juga hidup, nggak ada yang sempurna kan. Coba tanya teman bapak yang perfeksionis, pasti mereka nggak produktif. Ya, Habis perfeksionis. waktunya buat hal-hal yang kadang sepele tapi harus sempurna. Mungkin kesimpulannya contoh selimut mungkin misalnya selimut dilipat harus Lipetannya Yang 7. harus pas. lipatannya 7. Ujungnya Ya, sama padahal ujung tetap sama rapi ujung ya. ya. Cuman dia bilang harus 7. Padahal dengan 3 lipatan Iya, aja rapi. rapi. Ya menurut gue sih Iya sih, perfeksionis itu capek. Itu sebenarnya gini ya. Nggak harus selalu rapi banget gitu, maksudnya sempurna banget. Iya. Jadi setidaknya rapi atau enggak bersih lah gitu. Kalau di ilmu gua, perfeksionis itu adalah kegiatan membuang-buang waktu. Karena biasanya perfeksionis ini dilakuin untuk hal-hal yang sepele. Bener. Contohnya Iya, sepele. Bener, sepele. Misalnya Ya, kayak tadi aja. Iya, Ngelipet kayak misalnya lu bisa ngerapin kamar lu dengan ngelipet selimut itu 3 lipetan udah rapi, tapi lu tetap ngelakuinnya 7 karena lu berkeyakinan kalau 7 itu sempurna. Nah, betul. Oh, iya. Betul. Berarti sama aja kayak kita harus ngulang-ngulang, kayak nggak yakin itu beda ya? Iya, karena itu nanti dampaknya sama orang lain. Orang lain ngeliat kita tuh jadi nggak nyaman. Iya, Kayaknya lu kenapa sih harus begini banget? Ya, Iya, tuh iya. saya gelas nih gua giniin sedikit. Langsung enggak, gue pengen kayak Gue gitu. sebenarnya Ah. agak, agak kayak gini sebenarnya orangnya. Jadi keributan. Oh, lu termasuk Iya, orang yang naruh-naruh kayak barang apa harus yang bener-bener kayak pada tempatnya. Oh, lu perfeksionis. Oh, lu orangnya Kalau- perfeksionis. Dikit sih sebenarnya gue harus kayak risih aja gue kalau nggak
Kalau barang tuh nggak pada tempatnya gitu. Oh, gitu. Kalau gue sih terserah barang gue dari Isinya mana. sebenarnya. Kalau nggak pada Sebenarnya sih nggak masalah gitu, cuman agak membuang waktu gitu. Iya, bener karena Maksudnya- waktunya bisa lu pakai buat hal lain Karena kan sebetulnya. ini memang dengan cara yang singkat atau simpel pun bisa selesai gitu. Karena perfeksionis ini sangat Tapi bertele-tele. orang biasanya kayak dia nggak serok gitu loh, nggak kayak ini kalau Iya, kurang tapi kurang pas kalau tuh lu kayak menghabiskan banyak waktu iya di iya. situ, ini kita udah mau kiamat. Iya. Iya. Jadi harus mempersingkat. Iya, betul, betul, Oke, betul. lanjut. Lanjut. Poin ketiga, perfeksionis menurut kami itu tidak perlu. Betul. Anda halu. Anda halu. Lanjut debat kusir. Debat Kenapa kusir. debat kusir itu buang waktu? Karena kegiatan tersebut fokusnya adalah pembenaran diri, bukan mencari solusi. Klarifikasi. Ya sudah pasti kita selalu merasa benar, jadi kagak bakalan ada ujungnya. Debat Setuju sih. kusir. Debat Tapi- kusir itu hal yang tidak perlu ya, karena membuang-buang waktu. Iya, sebenarnya Menurut perlu, bapak-bapak betul. ID seperti itu Iya, ya. nggak perlu sih sebenarnya. Tapi benar, ini gua akuin benar. Iya, ini iya, benar. kebanyakan ini gokil, ini benar semua nih ya. Karena dalam agama Islam, apalagi ini kan bapak-bapak artinya dia kontennya dengan istri ya, Iya. konteksnya ya. Emang Konteks dengan berkeluarga lah. dengan istri itu emang kita nggak boleh debat ya. Iya. Dianjurkan bila ada perdebatan sama istri, udah kita diemin Diem aja. aja. Kita ngalah. Kita ngalah. Cuman nanti setelah pada adem semua, baru ntar istri Kita kita tegur samain. dengan cara baik, gitu. Ya, cara baik yang gimana tuh? Iya menegur, sayang itu tadi salah gitu. Kalau kita mau mukul pun harus begini. Jangan kayak itu kayaknya. Gitu loh. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi emang harus ditegur. Ini gue belajar dari siapa? Yan Ustadz gue. Khalid, Nah, sama. dia debat kusir untuk Ya nggak penting jangan. ke istri jangan. Oh, terserah. Debat kusir kayaknya saya familiar dengan kata-kata ini. Majelis Lucu Indonesia, salah satu kontennya mereka Ada membuat debat tagline dengan kata-kata debat kusir. si Teriatan Muslim sama Coki. Coki Pardai-dai. Coki Muslim. Kita sangat pengen Coki Muslim. Sebenarnya arahnya ke situ loh. Iya sebenarnya dia membedah suatu hal yang nggak jelas. Iya, iya. Jadi nggak masalah juga di debat kusir. Cuman kalau ke istri sih menurut gue sih enggak ya. Ya, ya nggak usah lah. Kalau ke istri mah kita harus pengertian lah. Teorinya. Ya, cuma kan egonya. Susah itu dong ya. Kata kita bilang. Oke, lu ada masukan? Enggak, udah. Untuk debat kusir, menurut lu itu sangat sangat benar. benar-benar Buang waktu apa? sih, buang Benar-benar waktu. buang waktu. Oke. Time nggak penting. Ya, Oke, oke. ada pesan yok? Debat kusir sangat halu menurut kami. Kita tinggalkan. Poin selanjutnya, Terus-terusan melakukan hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Albert Einstein aja sampai gemes sama orang-orang yang modelan kayak gini. Pak, dibilang orang-orang model-modelan ini orang yang nggak waras. Waduh. Apa sih? terus-terusan melakukan hal yang sama dengan mengharapkan hasil yang berbeda. Waduh. Contohnya gimana tuh? Gue nggak ngerti. Waduh. Jadi mungkin ya. Gimana contohnya? Ini gue sebenarnya nggak nyampe nih. Iya makanya lu kok Cuman menurut gimana gua nih? kayak 1 tambah 1 2 udah nggak bisa dipapain ya. Ya terus? Tapi lu melakukan hal yang sama pasti bisa 3 nih. Ya nggak ada waktu, nggak bakal ketemu juga dong. Ya udah, Nah. lu minta hasil yang berbeda. Ya betul. Karena 1 tambah 1 ya 2. Ya dua. Gitu. Contoh kayak misalnya ya di kehidupan sehari-hari lah, Iya. ya kan? Nah, Lu terus-terusan ngerokok, cuy. Ya. Ya kan? Tapi lu mengharapkan Sehat itu. organ badan lu tuh sehat. ya nggak mungkin dong kayaknya tuh. Sangat menurut kami itu sangat jadi jangan melakukan hal yang sama kalau ngarepin hasil yang beda. Betul. Lu lakuin hal yang berbeda. Kalau kontennya. Dan menurut kami orang yang melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang beda itu Anda halusination. Anda sudah ada di negara lu. Oh, ternyata udah habis bos. Jadi Oke. Bapak ID ini sih Emang bener menurut semua sih. gua masuk akal banget. Jadi lu wajib banget follow untuk yang udah bapak ya. Ini seru banget, dia kadang suka membahas konteks-konteks yang absurd tapi kocak sih. Dan menurut gue yang belum bapak-bapak juga harus sih sebenarnya. Iya, Enggak. karena emang pengalaman sebelum dia akan Iya. melakukan itu ya. Ya benar-benar poin-poin. Ada kehaluan apa lagi hari ini, sobat-sobat Tadi gua liat Halunationku? ada Kiki Prasetyo ditahan terkait gerebek Angel Elga. Angel Elga. Baru lagi tuh.
Waduh. Baru lagi Vicky tuh. Prasetyo resmi ditahan. Wah, resmi Yang ditahan. kemarin Dari Berarti- Kumparan, mari kita cek. Kumparan berita nggak valid tuh bangsat. Gelap kita bahas tentang Vicky Prasetyo dulu biar makin kelam. Oke. Resmi ditahan, Vicky Prasetyo langsung dibawa ke rutan Salemba. Wih, gila. Itu nggak direhab ya kalau yang kayak gitu ya? Ya. Nggak tahu nih, takut ditembak mati. Itu nggak direhab ya, kalau yang kayak gitu loh. Enggak. Emang dia narkoba di rehab? Rehab nggak hanya narkobanya. Iya, Pak. Iya, keseringan. Iya, kan yang gua tahu kan rehab tuh narkoba. Rakyat hallucination. Setelah menyerahkan diri ke menyerahkan diri. Menyerahkan diri berarti Oh, dia menyerahkan mengakui kesalahannya ya. diri. Iya nggak sih? Mungkin dia kan emang udah. Gua nggak tahu ya dia masih pamor gak sih? Masih sih, Masih kalau menurut sih, gue sih masih. masih. Juga Masih masih buat sih. ini dia. Karena apa namanya deskripsi pamor apa ya? Bukan deskripsi sebenarnya. Definisi. Definisi lu pamor apa enggak tuh ketika lu sebut nama orang itu orang lain tuh Masih masih tahu, kenal apa masih enggak? tahu. Kalau menurut gua masih pamor deh. Masih pamor. Masih. Masih ada karya seninya ya. Iya iya. Oh. Karya seni ya yang enggak seberapa. Oke, setelah menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Waduh, pencemaran nama baik. Vicky Prasetyo kini resmi ditahan. Hal tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Adi Ardani selaku Kasih Intel Kajari Jakarta Selatan. Apa itu? Itu. Waduh. Iya, Gue kata bingung dia. sih kalau Iya, itu. benar sudah confirm. Yang bersangkutan telah ditahan. Waduh. Dan Kasus menurut netizen mampus. Mana? Nggak ada. Suka-suka nambahin ya. Menurut Andi, setelah semua berkas pelimpahan selesai, kini Vicky langsung dibawa ke Salemba. Ini sudah dibawa ke Salemba. pencemaran nama baik atas tindakan menggerebek. Itu. Bukan. Jadi melibatkan kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Vicky bermula dari laporan Angela Elga. Angela Elga melaporkan pria bernama asli Hendrianto itu. Waduh, nama asli Hendrianto. Nama aslinya Andrianto. Jadi nama panggung doang itu Vicky. Iya, emang nggak ada aura bintang nama. Terlalu Hendrianto. berlebihan Orang saya. yang nama Hendrianto diganti, nggak ada nama bintangnya cuy. Betul sih. Itu ke polisi usai melakukan penggerebekan di rumahnya. Vicky menggerebek rumah Angela Elga pada 19 November 2018. Oh, ini Udah lah, waktu itu. iya. Allah bukti jadi Allah. Dia terbukti ya Allah. Allah maha besar ya. Mereka tuh Allahu Akbar ya Allah. Jika saya menjadi saksi. Iya, kalau Udah lama loh, makanya padahal. iya. Udah lama loh, padahal. Yang dia bawa kru. Iya. Iya, yang penggerebekan itu udah lama. Lah kenapa baru sekarang? Doi mau podcast juga. Kenapa Oke, baru azan maghrib kita skip dulu, skip dulu? di pause dulu. Karena nanti noise. Yes. Oke. Assalamualaikum, balik lagi bersama kita. Sorry sebelumnya. Tadi saya habis menunaikan ibadah Salat. sholat. Suaranya noise. Siap. Oke, sampai mana? Ya, enggak, ini melambangkan apa nih maksudnya? Iya, habis maghrib pakai peci Anda. Habis sholat. Habis sholat, Oke, ya, oke, oke, oke. maaf. Benar. Habis beribadah. Oke, terus tadi sampai mana tuh, Vicky? Lanjut lagi tadi. Iya, Vicky ya. Vicky siapa? Vicky Burki. Hai semuanya, ayo segera daftar dan ajak teman-teman kamu untuk aerobik bersama saya, Vicky Burki. 6 cuy. Itu enggak. Gua langsung nggak bisa negatif pikirannya. Aduh. Gimana nih?
Beritanya sih Vicky Prasetyo yang ditahan karena Dugaan mencemarkan. bukan dugaan. Bukan ditahan, dia Kalau menyerahkan udah diri ditahan kan. udah bukan dugaan. Ya kan? Karena mencemarkan nama baik Nama baik. dari Angel Elga, mantan istrinya sendiri. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Vicky bermula dari laporan Angel Elga. Vicky menggerebek rumah Angel Elga pada 19 November 2018. Udah lama ya. Iya. Oh, udah. Kan tapi Sekarang 2020. nah, gue mau nanya nih. Maksud gua, di situ ada yang tadi bapak-bapak bilang, bapak-bapak ID melakukan hal yang nggak berguna kayak lu tadi. Ngapain diulang? Udah tahu ini 18, sekarang 2020. 20. ya. Nah, ngapain? Biar speak up aja. Tapi kalau menurut lo, Angel Elga melaporkan hal ini termasuk tindakan yang halu apa enggak? Sebenarnya sih nggak Nggak tahu, tahu ya. ya, Ini, ya, nggak ini tahu. sangat pro dan kontra Iya. karena ya sekarang mengganggu malam ya, kalau nggak salah tuh videonya malam nih. Iya, malam digerebek rumah Iya, Angel digerebek Elga dan kedapatan memang saat itu Ada orang lain ya katanya. ada laki-laki lain satu kamar sama dia dan pengakuannya Angel Elga nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, Satu kamar berbeda lawan jenis. lawan jenis. Mungkin dia lagi curhat tentang Iya. hubungan mereka. Mungkin juga belajar ilmu fisika di dalam. Mungkin atau lagi muhasabah diri, Oh iya, ya kan? lagi tasbihan. Pikir. Jadi Angel Elga saat itu masih berstatus istri. Vicky menduga Angel Elga berselingkuh dengan Vicky Alman. Lah, Vicky dua-duanya. Vicky Alman siapa ini? Siapa itu? Itu laki-laki yang berada di kamar Angel Elga itu kayaknya. Tapi kalau menurut gua berita ini halu. Bukan berita ini halu. Tindakan Angel Elga melaporkan Vicky itu menurut gua halu karena menurut gua saat Vicky menggerebek itu posisinya Angel Elga itu memang dalam kondisi berstatus sebagai istri dari Vicky Prasetyo, ya kan? Dan kedapatan digerebek itu ada laki-laki lain satu kamar. Wajar kalau menurut gua. Wajar Vicky itu ngerasa marah atau apa wajar. Dan tindakan lanjutan dari Angel Elga malah melaporkan balik atas nama pencemaran nama baik. Menurut gua pelaporan itu sangat-sangat halu karena ya sudah porsinya dia sebagai suami. Iya, berarti masuk akal, ibaratnya masuk akal, Gitu. Ngomong kok Vicky sih? Kalau menurut gua Vicky itu udah ngelakuin hal yang wajar. wajar, benar, iya. Anda yang laporin Vicky yang nggak wajar, ngapain? Jadi ya bener aja sih kalau misalkan. Tapi emang bukti yang nggak ada ya? Bukti apa nih? Bukti kalau Angel Elga ngapa-ngapain? Iya, dia sempat menuduh si Vicky Prasetyo menuduh kalau Angel Elga itu mesum. Angel Elga mesum gitu, tapi Angel Elga melaporkan pencemaran nama baik gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang Angel Elga salah ya salah. Salah, karena posisinya dia udah jelas salah. Ya Karena kan? berdua dengan lawan jenis apalagi bukan pasangan. Iya. Kalau alasannya mau meeting, Nggak harus. nah, ngapain di Meeting kamar? yang penting-penting. Ya sama juga. Ya lu nggak akan lolos juga Vicky. Lu juga salah Nyet. Harus banget lu gerebek istri Rumah lu orang. sendiri Nyet. Pakai media. Pakai media. Itu aib istri lu sendiri bro. Kalau lu mau gerebek istri lu sendiri, nggak usah bawa media, cukup pasang CCTV. Jadi sebenarnya tuh Tuh. aib istri atau aib suami itu Harusnya aib dijaga. kalian dijaga. Jangan diumbar-umbar, apalagi pakai Begitu. kamera media. Aduh, sangat halu Anda ternyata ya. Aduh, Ternyata aduh. peci ini membuat saya lebih positif cara berpikir. Oh iya, Alhamdulillah. sangat Alhamdulillah. berpengaruh tampaknya itu. Intinya begitu. Jadi sebenarnya untuk kalian berdua selamat datang di Hallucination. Kalian ini sangat berhalu sekali. Sangat-sangat Keluarga halu. kalian lah, kalian sendiri yang pelihara. Tidak perlu diekspos ke kita juga. Kan jadi bangsat kita berita. Tadinya kita nggak mau, bahas ya. bilang, Asli, tapi tadi kita lagi bahas bapak-bapak ID yang penuh dengan Tiba-tiba positif, tiba-tiba handphone muncul. gua
Notifikasi dari Vicky Prasetyo. Langsung. Yang sangat memancing. Sangat Jadi memancing kalau menurut kita. gue ya gue kurang setuju. Intinya ya terserah sih dosa-dosa kalian sendiri, tapi menurut gua lu berdua salah. Iya. Karena aib itu hanya Dijaga masing-masing. dijaga masing-masing, apalagi itu istri lu sendiri, apalagi sebaik itu suami lu sendiri. Yes, Gitu. yes, yes, Jadi, yes, yes, benar. Selamat bermuhasabah kalian berdua. Oke. Oke, Terus? siap. Tapi kalau menurut lu gimana ya? Beda lagi apa sama? Enggak sama. Sama mulu? Sama. Woi, Sama mulu. Dari tadi gua apa ya? Enggak bangsat juga Anda Dari sama tadi terus. gua capek nih. Sama mulu. Jadi aduh, apa lagi nih? Coba ada lagi. Tapi Vicky tuh di penjara apa direhab sih? Ya, jadi gini, kesimpulannya adalah atas perbuatannya si Vicky Prasetyo terancam hukuman 4 tahun penjara. Wadaw. Hal ini berdasarkan pasal 45 ayat 1 Yang bunyinya ada nggak bunyinya? ini Jo atau JO gua nggak ngerti ya. Pasal 27 ayat 3 UE ITE. Yang berbunyi pada zaman Nabi. Oh wow. Cik. Tapi gua salutnya sini ya. Apa? Nggak salut juga sih, Apa? biasa. Nggak jelas beritanya. Tapi ya udah, semoga Bang Vicky kuat-kuat selama di dalam masa pembinaan di Lapas Salemba. Mudah-mudahan bisa berserah diri dan menyadari apa saja titik lemah Anda selama kemarin Anda berhubungan bersama Mbak Angel Lelga. Bangsat sih sebenarnya ini berita, bangsat emang nih. Tapi gue suka sih yang kayak gini-gini. Mancing-mancing dibahas loh. aja. Jadi Nah, kita jadi naluri ada konten ya. naluri setan gue jadi keluar. Langsung dibahas. Bangsat nggak ada rasanya lama-lama. Nggak pakai filter ngomongnya. Tenang. Oke, kalau gitu kayaknya udah dulu ya. Kita Udah banyak halu-halu Yang juga yang kita kita bahas bahas. hari ini. Jadi semoga ini bermanfaat buat kalian. Kalau nggak bermanfaat juga bodo amat. Iya sih. Ya, ambil baik-baiknya aja. Kalau ada. Oke. Oke, kalau gitu dari gua Abraham. Dari gua Lincoln. Gua Dian. Oke. Sampai balik lagi di channel kita Hallucination. Selamat datang di podcast Halusi.